Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family Unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar Family Unboxing. Family Unboxing adalah forum di mana kita ini bisa belajar bersama-sama, membahas suatu masalah. Kemudian saya juga memberikan kesempatan keluarga Indonesia untuk bisa berperan, memberikan nasihatnya. Saya berharap nasihatnya positif. Karena kalau tidak positif, tidak ada dampaknya untuk membangun karakter, memperluas cara pandang, memurnikan hati nurani. Jadi saya berharap kalau berkomentar, mari berkomentar dengan baik, dengan sopan. Saya menghargai kalau keluarga Indonesia memberikan pandangan yang di luar akan norma umum, tidak ada masalah, tapi sampaikan dengan baik. Nah, kita akan masih membahas masalahnya Bejo dan Mawar, di mana Mawar hamil 3 bulan. Saya ulangi sekali lagi ya ceritanya. Jadi Bejo itu berumur 23 tahun, pacarnya Mawar itu berumur 20 tahun, sudah pacaran 6 bulan, mereka kerja sama-sama, kerja UMR ya, dapat upahnya. Kemudian mereka membutuhkan akan saran. Kenapa? Karena Mawar hamil 3 bulan. Kalau sebelumnya saya lebih kepada teknikal. Teknik untuk bagaimana menyelesaikan itu secara kekeluargaan. Di mana saya dorong dari Bejo bicara dengan orang tuanya, Mawar bicara dengan orang tuanya, kemudian diharapkan mereka kemudian ketemu dua keluarga ini, lalu direncanakan ke depannya. Izinkan kali ini saya menyoroti akan keadaan emosi, keadaan mental, kekalutan hati dari kedua anak muda ini, umur 23 tahun dan 20 tahun. Mereka memasuki tahap sebenarnya tahap di mana anak muda itu sedang merasa hebat. Merasa hebat. Itu adalah 6 tahun keempat. 6 tahun keempat buat seorang anak membutuhkan coach, membutuhkan pelatih untuk mendampingi, untuk melatih akan anak menghadapi akan masalahnya. Di titik inilah saya mau bicara dengan Mawar dan Bejo atau siapapun lah, orang tua, pemerhati keluarga, supaya apa? Supaya kita ini bisa menolong. Mudah untuk menyalahkan, sekali lagi mudah untuk menyalahkan. Tapi apa gunanya? Kita bisa mengatakan, bodoh kalian, mengapa berpacaran melampaui batas? Bodoh kalian itu. Ada orang lain mengatakan, kenapa tidak pakai pengaman? Bodoh kalian itu, mengapa menuruti hawa nafsu? Bodoh kalian itu, kenapa tidak langsung aja mencari cara untuk digugurkan? Saya bersyukur di dalam masalah ini mereka berdua sepakat tidak mau menggugurkan kandungannya. Saya ini bersyukur. Mengapa? Karena dua anak muda ini sudah melanggar norma, melanggar akan ketetapan agama. Dan sebenarnya hati nurani mereka itu menuduh mereka bahwa mereka berbuat salah. Karena itu saya sarankan jangan buat lagi kesalahan kedua dengan menggugurkannya. Jadi
Mari kita melihat di posisi ini. Mari melihat dua pribadi ini. Sekali lagi, mereka sedang di fase 6 yang keempat, 18-24. Karena Bejo umur 23, Mawar umur 20. Tadi saya katakan bahwa anak muda di fase yang keempat ini, fase yang keempat dari 6 tahun hidupnya, mereka merasa hebat, mereka merasa pintar, mereka merasa kuat, mereka merasa bisa. Maaf, saya beberapa kali dalam seminar saya katakan, di fase yang keempat, 6 tahun yang keempat, 18 sampai 24 tahun ini, seringkali saya katakan itu fase kebodohan. Mengapa fase kebodohan? Karena kebodohan anak muda tumpah ruah di sana, di fase 18 sampai 24. Bahkan mungkin zaman semakin rusak, mungkin sudah di fase yang kedua, di fase yang ketiga, atau bahkan fase yang kedua, di mana anak-anak SD ya, fase yang kedua artinya umur 6 sampai 12. Kemudian fase yang ketiga umur 12 sampai 18. Mungkin sudah kacau, sudah rusak cara pandangnya dan segala macamnya, tapi saya sisihkan itu dulu. Mari kita lihat bahwa di usia 18-24, secara fisik mereka matang, tapi secara mental belum. Pak ya nggak terlalu matang amat, cukup matang saudara. Karena undang-undang perkawinan di negara kita itu memberikan izin di fase yang keempat ini. Lalu bagaimana caranya menghadapi dua anak muda merasa bingung bagaimana caranya menghadapinya? Saran saya kepada kalian berdua, tenangkan hati. Tenangkan hati. Jangan bingung. Yang pertama, sadari bahwa yang kalian lakukan itu salah. Jangan membantah. Jangan membantah, jangan banyak alasan. Mengapa? Karena sudah terjadi. Dan jangan saling menyalahkan. Tidak ada poinnya pada saat ini. Nanti untuk evaluasi iya, tapi nggak ada poinnya. Sekarang adalah bagaimana cara menghadapinya dengan bijaksana, dengan baik. Jadi yang pertama, tenangkan diri. Jangan saling menyalahkan. Ya, ada penyesalan itu harus. Ada penyesalan itu harus. Jagai penyesalanmu karena itu menjagai akan hati nuranimu. Itu bagus. Engkau punya akal budi sebagai manusia. Berikutnya apa yang saya sarankan? Saya sarankan kalau kamu ini cukup beragama, punya iman, punya keyakinan, bertobatlah. Pak, bukankah ini harusnya penanganan yang teknisnya itu lebih penting? Saya di 2 kali pembicaraan sebelumnya sudah bicara hal teknis. Kali ini saya mau bicara dari hati ke hati. Mengapa harus bertobat dan minta ampun? Supaya sadar bahwa engkau butuh kekuatan yang melampaui kekuatanmu. Engkau butuh Tuhan. Itu yang penting. Karena kalau di dalam permasalahan ini kemudian engkau tanyakan kepada teman-teman, tanyakan kepada orang lain, pasti mereka akan menyarankan begitu banyak saran yang sedikit positif, banyak negatifnya. Mengapa begitu? Karena banyak orang pengen jalan pintas, sudahlah beresi begini aja lah. Sebagian besar akan mengatakan, sudah gugurkan aja. Masa depan kalian jangan sampai dipertaruhkan. Loh, ini bukan bicara masa depan dipertaruhkan, ini bicara membangun tanggung jawab. Karena membangun tanggung jawab jauh lebih penting. Itulah juga yang akan membangun masa depan. Tanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya. Jadi tenangkan diri, bertobat. Berikutnya apa? Berikutnya, kalau saya sarankan,
Bicara kepada orang tuamu itu harus. Bicara kepada orang tuamu itu harus. Pak, kalau orang tua mendukung saya, kalau orang tua tidak mendukung saya, tetap bicara dulu. Karena dengan bicara kepada orang tuamu, engkau menganggap bahwa kamu ini di bawah dia, di bawah otoritasnya dia. Lalu coba dengarkan nasihatnya. Kemudian Pak, bagaimana dengan masalah keuangan? Kalau saran saya di dalam kasus kalian ini, yang penting dua orang tua setuju, kemudian kalian lakukan pernikahan sah. Jangan berpikir, kalau saran saya ya, jangan berpikir untuk membuat pesta besar-besaran. Mereka pasti akan bertanya-tanya walaupun di masyarakat kita menganggap bahwa oh itu biasa. Tapi lebih baik jangan. Kecuali memang sepakat dari kedua keluarga membuat seperti itu boleh. Silahkan. Saran saya kalau kalian ini kerja UMR, lebih baik menyimpan uangmu untuk mengurusi nanti. Untuk persiapan selama kehamilan, persiapan bayi, persiapan banyak hal. Jadi saran saya, yang penting adalah menikah secara resmi. Menikah secara resmi. Bolehlah membuat jamuan sederhana di keluarga, kemudian ada dokumentasi, it's okay, enggak apa-apa. Kalau saran saya tetap ada dokumentasi keluarga. Supaya apa? Minimal. Nanti ketika anakmu besar, engkau bisa tunjukkan. Ini loh papa mama ketika menikah. Loh Pak, kalau begitu kan berarti dibuat pesta. Tidak. Dibuat aja satu sudut, dibuat sedikit berbeda begitu. Kemudian difoto dengan baju yang resmi. Yang penting sah. Jadi kalau sudah sah aman. Saya sarankan itu. Yang pertama tenangkan diri. Yang kedua bertobatlah. Yang ketiga kejarlah supaya pernikahanmu sah untuk masa depanmu. Berikutnya Pak. Berikutnya nanti saya akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.